Assalamualaikum, halo semuanya. Jadi di video kali ini gua mau review, unboxing, dan tutorial perakitan 3D printer yang ada di belakang gua, yaitu merek Creality dengan tipe Ender 3 V2. Buat kalian yang belum tahu apa itu 3D printer atau baru mau mencoba beli 3D printer, gue coba jelasin secara umum ya. Jadi 3D printer itu mesin untuk mencetak plastik, tapi bukan dengan sistem molding atau cetakan, melainkan melelehkan filamen plastik seperti melukis layer by layer. Jadi buat kalian yang masih mau cari 3D printer atau mau tahu lebih jauh tentang Ender 3 V2 ini, stay tune di video gue karena gue akan jelasin tentang spesifikasi, fitur-fitur, dan filamen-filamen apa aja yang bisa digunakan di 3D printer Ender 3 V2 ini. Kenapa pilihan gue jatuh ke Ender 3 V2 ini? Jujur aja, gua baru 1 tahun belakangan ini main di dunia 3D printer. Sebelumnya gue juga udah beli Anet ET4 Pro yang ada di belakang gue ini, dan di sebelahnya merek Creality juga, tapi dengan tipe yang berbeda, yaitu tipe CR10 V3. Rencananya sih gue akan komparasi, tapi mungkin nggak di video kali ini, di next video. Kali ini gue cuma mau fokus untuk unboxing, review, dan tutorial perakitan Ender 3 V2. Menurut gue pribadi, tipe Ender 3 V2 ini adalah tipe yang paling efisien. Jadi efisien itu dalam arti dari segi harga murah, dari segi penggunaannya mudah, dan berdasarkan gue baca di forum-forum yang gue lihat di internet, kualitasnya juga cukup baik ya. Satu alasan utama gue kenapa gue pilih Ender 3 V2 ini, sebenarnya karena di Ender 3 V2 ini gue bisa upgrade sesuai dengan kebutuhan gue sendiri. FYI aja, jadi nggak semua 3D printer di bawah harga 10 jutaan bisa melelehkan semua jenis filamen. Karena ada beberapa jenis filamen yang membutuhkan suhu yang sangat tinggi, seperti contohnya polikarbonat, asa, nilon, ataupun PEEK. Jadi memang tujuan kedepannya gue akan memodifikasi Ender 3 V2 gue ini supaya bisa print semua jenis filamen. Tapi kalau kalian cuma pakai untuk sekedar penggunaan hobi, pencetakan misalnya action figure, atau sekedar hiasan, pajangan yang nggak membutuhkan ketahanan panas khusus, kalian bisa tetap pakai 3D printer dengan spesifikasi standar atau filamen-filamen yang umum seperti PLA, PETG, atau yang lumayan kuat dan tahan panas, ABS. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja review, unboxing, dan tutorial perakitan Creality Ender 3 V2. Oke, jadi ini wujudnya, wujud 3D printer waktu masih dalam packaging. Di sini tertulis dimensi 57 x 38 x 20,5 cm. Jadi kalian bisa mengira-ngira kalau kalian mau beli langsung offline, bisa bawa mobil atau bawa motor. Tapi kalau saya sendiri di sini belinya online, jadi nggak masalah pakai naik motor, yang penting packingnya aman. Jadi kita langsung aja unboxing 3D printer Creality Ender 3 V2. Sorry dengan kualitas video yang kurang bagus karena gua ngerekamnya malam dan kondisi pencahayaan yang kurang bagus. Oke, packingnya cukup aman. Ada busa, lumayan tebal ya, dan mengikuti struktur dari 3D printernya itu sendiri. Manual booknya. Ini adalah extrudernya. Motor extruder buat pendorong filamen.
Ini filament holder buat gantungan filamen, buat gantungan roll filamen lebih tepatnya. Oh, ini tersambung dengan bodi utama. Kayaknya harus dipisah karena ada satu bagian lagi di bawah. Oke. Kita mulai dari bagian yang besar dulu. Ini LCD display buat monitor, setting pada saat mulai print. Packagingnya bagus banget ya, rapih dan rapet. Ini aluminium profile. Belum tahu buat support bagian mana. Oke, akhirnya bisa keluarin main bodinya dan hati-hati tersambung dengan power supply sepertinya. Langsung tersambung dengan main body. Ini sudah ada hot end kit, ada carriernya, dan ini adalah teflon tube selang buat jalur filamen. Oke, kita lanjut ke bagian yang kecil-kecil. Ada kabel power. Ini sepertinya buat penggerak Z-axis roda bearingnya ya. Ini stepper motor. Ini tools. Dan ada sampel filamen. Sampel filamen biasanya dapatnya PLA. Ini ada lagi support aluminium profile, dan ini adalah ulir untuk Z-axis. Untuk pergerakan ke atas. Kita dapat scraper atau KP. Dan ini adalah belt tensioner. Ini salah satu fitur yang sepengetahuan gue sih nggak ada di Ender 3 sebelumnya. Baru ada di Ender 3 V2. Fungsinya buat mengatur ketegangan belt, makanya mungkin cuma diputar ke kanan untuk mengencangkan dan di kiri untuk mengendorkan. Sekaligus bisa juga untuk memudahkan pada saat mengganti belt. Oke, berikutnya ini ada, ini ada tang potong. Biasanya buat potong filamen atau potong support pada objek yang membutuhkan support. Biasanya dalam pembelian 3D printer pasti dapat tang potong ini. Ada cable ties buat merapikan kabel. Ini kawat stainless buat membersihkan nozzle. Biasanya dipakai pada saat kita mengganti filamen atau misalnya kita mengalami kendala clogging, jadi bisa dicolok-colok pakai kawat stainless ini. Ini kunci-kunci untuk perakitan, biasanya dapat 2 kunci pas dan 5 ukuran kunci L yang berbeda. Kuncinya sudah komplit, sudah cukup untuk merakit 3D printer. Oh ya, dan ada obeng min. Oke, kita beralih ke plastik clip selanjutnya. Oke, ini adalah sampel filamen. Jadi gua nggak menyarankan untuk pakai sampel filamen ini. Ini sampel filamennya dengan
jenis material PLA. Kenapa gue nggak menyarankan? Karena 2 kali gue beli 3D printer, gue selalu mengalami kondisi sampel filamen yang sudah getas. Kalau filamennya getas, mengakibatkan nozzle menjadi mampet. Jadi gue sama sekali nggak menyarankan. Jadi lebih baik kalian langsung beli filamen 1 kg, tentunya yang bermerek. Karena merek sangat mempengaruhi kualitas filamen dan kualitas hasil print object. Oke, next ini cover. Gue nggak tahu ini cover buat apa ya, lupa juga. Selanjutnya, oke, ini kita dapat micro SD beserta adapternya buat adapter USB buat connect ke komputer. Dan satu lagi, ini gue sarankan untuk segera mengganti micro SD-nya. Gue juga punya pengalaman pakai micro SD bawaan 3D printer itu bermasalah pada saat si printer membaca format. Pada saat start print, motornya bergerak sendiri, bahkan sampai mentok. Setelah diformat baru normal. Jadi gue sarankan langsung ganti aja micro SD dengan merek yang bagus. Sejauh ini gue aman. Oke, ini ada 2 coupler dan 1 nozzle. Kita dapat 2 coupler dan 1 nozzle. Couplernya itu buat konektor selang teflon. Ini benar-benar belum terakit semua ya. Jadi kita memang harus manual ya. Ini couplernya buat dipasang di selang teflon. Nanti pada saat proses perakitan kita tahu posisinya ada di mana. Dan ada 2 retainernya. 2 retainer ini diposisikan di pengunci coupler supaya teflonnya nggak mudah berubah posisi. Dan ini nozzle nggak ada tulisannya, cuma standarnya biasanya dapat dengan ukuran 0,4 mm. Oke, selanjutnya ini ada limit switch. Biasanya untuk Z axis. Selanjutnya ini ada baut-baut. Ini T-nut atau mur khusus buat aluminium profile. Buat pengunci. Ya, di sini posisinya. Oke, ini baut-bautnya sudah disiapkan semua. Dan ini adalah belt yang tadi gue sebutin. Dan ini fitur dari Ender 3 V2 lagi yang sepertinya nggak ada di Ender 3 sebelumnya ya. Ini fitur bawaan standar jadi ini fungsinya untuk mengeluarkan filamen secara manual. Oke, ini semua partnya udah gue jelasin satu-satu. Untuk penempatan dan instalasinya kita bisa lihat langsung di proses perakitan. Yang pertama ini ada Z axis profile. Ini untuk tiang. Dan ini kiri dan kanan berbeda ya. Jadi jangan sampai ketukar. Identifikasinya bisa dari posisi lubang. Di manual booknya juga ada. Sebelum kita pasang Z axis, kita pastiin dulu ada 3 poin yang harus kita cek. Satu poinnya ada 4 baut, yaitu di sebelah kiri, sebelah kanan, dan ada satu lagi di bawah. Ya, ini yang sebelah kanan, dan satu lagi ada 4 baut di bawah.
Ya, ini kita cek satu persatu. Cukup kuat. Ya, ini agak kendor. Ya, ini juga rada kendor. Ini harus dipastiin dulu ya biar nanti hasil printnya bagus. Jadi jangan langsung dirakit semuanya. Ini juga sedikit kendor. Ini juga kendor banget. Sekarang kita ke bagian bawah. Ini malah kendor banget. Ini sepertinya baut untuk pegang rel di Y-axis. Harus kencang tapi jangan terlalu kencang banget. Kira-kira udah ada baut yang kencang, disamain aja kira-kira torsinya seperti itu. Kalau kalian udah pastikan semuanya sudah kuat, udah kencang baut-bautnya, sekarang kita ke tahap selanjutnya untuk pasang Z profile. Kayak yang tadi gue bilang, ini posisi kiri dan kanan berbeda ya. Kalian siapkan baut ukuran M5 x 45. Yang kedua, Z-axis limit switch dan kunci L. Untuk Z-axis yang sebelah kiri, ini bisa dilihat ada dua lubang, posisinya di sebelah bawah. Ya, dua lubang ini posisinya untuk di sebelah kiri mesin. Untuk Z-axis sebelah kanan, posisi lubang adanya di bagian dalam mesin, jadi menghadap ke dalam. Atas dan bawahnya itu bisa dibedakan. Bagian atas jaraknya lebih jauh, lubang ke atas lebih jauh, dan untuk bagian bawah, lubang ke bawahnya lebih dekat. Ya, seperti ini. Oke, gue pasang untuk di sebelah kanan dulu ya. Jadi kalian siapin bautnya. Boleh kalian kencengin, tapi jangan terlalu kenceng dulu, karena buat persiapan pemasangan tiang yang bagian atas nanti. Jadi diusahakan asal bisa berdiri solid aja dulu. Sekarang pemasangan yang sebelah kiri. Sekalian nanti kita pasang Z-axis limit switch. Ya, tadi jangan sampai lupa ya, lubang 2 ini adanya di bagian bawah.
Sama seperti yang tadi, jangan terlalu kencang dulu. Sekarang kita bisa pasang Z limit switch. Diperhatikan posisinya. Untuk bagian yang ada tonjolan ini posisinya langsung mentok di bawah di main body. Dan posisinya seperti ini. Berikutnya kita persiapan untuk pasang Z-axis motor kit dan batang ulirnya. Posisinya ada di tiang sebelah kanan bagian belakang. Kalian siapin baut M4x18, stepper motor, dan juga ini batang ulir untuk Z-axis atau T-type screw. Batang ulir ini diposisikan menyatu dengan stepper motor. Ya, sebelum stepper motor diletakkan di posisinya di main body, lebih mudah untuk kita masukin bautnya dulu karena terhalang dengan coupler yang ada di stepper motornya. Kepala bautnya nggak muat. Ya, jadi diposisikan di sini. Ini juga jangan terlalu kencang dulu, asal kepegang aja. Karena nanti untuk menyesuaikan saat pemasangan profil bagian atas. Bagian ini juga jangan dikencengin dulu karena nanti menyesuaikan pada saat pemasangan XE axis. Selanjutnya kita ke pemasangan XE axis kit. Di batang yang mempunyai 6 lubang, 3 di sebelah kanan dan 3 di sebelah kiri. Kalian siapin juga baut M4x16 2 piece. Kalian siapin pneumatic joint, tempat selang PTFE atau Teflon tube, jalur filamen. Ini belt untuk penggerak
min X dan X. Dan ini motor extruder. Oke, kita langsung pasang aja extrudernya. Ada 3 lubang di sebelah kiri dan kanan, tapi kita bukan pasang di bagian sini. Kita pasang extruder di bagian yang jarak lubangnya berdekatan. Lubang besar ini posisinya di tempat baut pemegang roller. Ya, seperti ini. Nanti kita masukin bautnya dari tengah antara plat. Ini agak sedikit tricky pemasangannya, dan kita pasin lubang ini di sini dan lubang ini yang buat yang di pojok. Kalian bisa langsung kencengin aja. Dan ini hasil penampakan setelah terpasang. Oke, kalau extruder sudah terpasang, selanjutnya kita pasang nozzle kit. Ya, ini mudah. Nanti belakangan kita setel nozzle kit ini untuk tes lancar atau enggaknya. Sekarang kita pasang Z-axis passive block, plat yang berbentuk segitiga. Kita siapin baut M4x16. Ya, seperti yang tadi, ini lubang yang besar. Biasanya untuk posisi yang sudah ada bautnya, tempat roller. Sekarang kita pasang pneumatic joint. Ini belakangan juga bisa, cuma kita pasang aja dulu biar nggak hilang bagian yang kecilnya. Jangan terlalu kencang, nanti bisa kita setel lagi pada saat masang selang teflon. Oke, next kita pasang beltnya. Posisi gigi menghadap ke bawah. Ini profile XE aksisnya gue madep depan, supaya kalian nggak bingung. Ya, diselipin aja di balik roller sambil digeser. Oke, sampai kita masukin ke housing X limit switch. Ya, kira-kira seperti ini. Tarik terus aja sampai ada pengait di nozzle kit. Di bagian badan nozzle kit, di carriernya. Tinggal disangkutin aja.
Oke, kita pasang belt di sebelah kanan sambil pasang tensioner. Jadi kalian perhatikan ada 2 lubang. Ini lubang ini buat sisi bagian atas dan lubang yang lebih panjang untuk sisi bagian belakang. Dapat bautnya juga. Kita lepas dulu semua bagian tensionernya untuk memudahkan beltnya masuk ke dalam tensioner. Ini masang tensionernya juga nggak sulit. Justru dengan adanya tensioner ini pemasangan belt jauh lebih mudah. Karena di 3D printer sebelumnya nggak ada tensioner, jadi agak lumayan tarik-tarikan ya pasang beltnya. Kalian siapin bautnya, palanya flat, M4x14 bawaan dari tensioner. Hati-hati jangan terlalu kencang ya, karena ini materialnya dari plastik, rentan pecah. Untuk bagian belakangnya kalian siapin baut M4x16 dengan spring washer sama seperti yang di depan, tapi sekarang kita posisikan di belakang. Bagian ini jangan kalian kencengin dulu karena kita mau mempermudah mengaitkan beltnya ke nozzle kit. Sekarang kalian bisa langsung kencengin tension beltnya, tapi jangan terlalu kenceng karena nanti bisa mempengaruhi hasil print object dari 3D printer. Yang penting kalau kita geser nozzle kitnya dengan sedikit dorongan aja dia udah kegeser. Ya kayak gini. Sekarang kalian bisa pasang Z-axis moving kit yang sudah dirakit ke tiang Z-axis kiri dan kanan. Kita bantu putar dratnya. Ya masih agak seret, nanti kita bisa setel. Banyak gemuk juga. Sekarang kita pasang profile bagian atas atau gantry profile-nya yang ada 4 lubang, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Dan kalian siapin baut ini M5x25 4 piece baut L. Sekarang kalau kita gerakin, ini masih seret banget karena tadi di awal-awal video kita memang belum kencengin bagian rangkanya. Sekarang kita mau ngencengin bagian rangka bawah dulu, kita dorong ke bawah. Ya kita bisa langsung kencengin.
Kalau udah kalian pastikan kencang semua baut bagian bawah, sekarang kita geser ke bagian atas. Dan kita bisa kencengin 4 baut di profil bagian atas. Ini hasilnya. Kalau pemasangannya bagus dan sempurna, Z-axis moving kitnya pada saat kita dorong ke bawah tanpa perlu tenaga akan kedorong sendiri tanpa ada hambatan sedikit pun. Begitu juga dengan pergerakan ke atas. Sekarang kalian sudah bisa pasang LCD displaynya. Ini cukup mudah. Ada 3 baut di sini, diposisikan di samping di bodi sebelah kanan kalau dari depan ya. Kita bisa langsung pasang spool holder atau material rack. Kalian siapin juga baut M5 ke 8 2 piece. Dan juga M5 T-nut. Sekarang kita bisa pasang juga fitur knob indikator. Ini kita bisa kelihatan kalau motornya lagi kerja atau enggak, filamen macet atau enggak. Kita bisa lihat di sini bukan bentuknya enggak lingkaran sempurna, ada sisi flatnya. Disesuaikan aja dengan bentuk as stepper motor. Selanjutnya kita pasang kabel-kabelnya. Untuk soket E 4 kabel adalah untuk stepper motor extruder. Untuk soket 4 kabel X adalah untuk stepper motor X axis. Posisinya di bagian bawah. Soket 2 kabel X adalah untuk X limit switch di bagian dalam. Ini soket 4 kabel untuk stepper motor Z-axis. Dan soket 2 kabel untuk Z limit switch. Dan plastik ini untuk penutup aluminium profile yang bagian atas, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sekarang kalian siapin retainer clip. Kita diproses pemasangan PTFE tube atau Teflon tube.
karena tadi posisinya masih kendor. Kita masukin dulu sampai bener-bener udah mentok ke dalam, dan setelah kita pastikan mentok baru kita kencengin. Karena ini efeknya kalau kita kencengin baru masukin teflon tube-nya, pada saat proses print biasanya teflon tube suka bergerak maju mundur. Dan kita pasang retainer clipnya seperti ini. Ini juga bagian penting, kita rubah dulu voltasenya. Di Indonesia memakai voltase 220 volt, jadi kita geser. Kita bisa langsung colok kabel powernya. Jangan lupa juga plastik-plastik pelindung di hotbed kita lepas, dan juga di LCD display. Sekarang kalian bisa rapihkan kabelnya dengan kabel ties yang sudah disiapkan supaya tidak mengganggu proses pada saat printing objek. Oke, sebelum kita tes menyalakan powernya, kalian pastikan dulu supaya bednya nggak mentok. Kita setel bednya, kita tarik posisi paling bawah supaya aman pada saat melakukan auto home. Kita putar knopnya ke arah kanan. Kita geser ke atas dulu. Lalu kita lihat batasnya di mana dia sampai menyentuh limit switch. Pada saat meja posisinya sudah di bawah dan nozzle tidak menyentuh meja, artinya dalam posisi aman. Kita langsung nyalakan tombol powernya. Proses loading. Oke. Ini fiturnya bagus banget. Udah full color. Ada menu print, prepare, control, dan info. Ini adalah indikator buat nozzle temperatur. Ini adalah kecepatan print. Ini indikator hotbed. Dan ini adalah Z offset, jarak antara nozzle dan meja. Kita ke prepare. Proses auto home. Kita lihat apakah berjalan lancar. Nggak ada masalah. Kita lihat offsetnya, ya aman. Kita langsung ke proses instalasi Creality Slicer. Gue nggak tahu ini udah yang tampilan baru atau belum ya. Install seperti biasa aja. Gue kasih nama foldernya Creality 4.2. Oke, selesai. Udah ada di desktop. Ini kayaknya versi terbaru ya. Terus terang gue juga belum terlalu familiar dengan versi terbarunya. Tapi
tapi kita coba aja. Oke, agree aja. Next. Oke, next. Di sini kita pilih printernya Creality Ender. Nggak ada Ender 3 V2, kita pilih Ender 3 aja. Next, kita ke machine setting. Ini udah defaultnya ya, udah settingan default, jadi nggak ada yang perlu dirubah. Kita beti centang. Ini firmware-nya Marlin. Ini preset setting, nggak ada yang perlu dirubah. Ini jarak dari nozzle kit ke X min, X plus, Y min, Y plus. General. Oke, kita langsung aja buka filenya. Gue udah siapin di sini objeknya, bukan dari objek bawaan media card. Gue pengen bikin ini. Ini filenya bukan gue desain sendiri, tapi gue download. Ada banyak kalau kalian mau download di internet. Ini versi terbaru, gue agak kurang familiar. Kita coba dulu satu-satu. Coba. Untuk layer height, ketinggian layernya, gue pakai standar aja, pakai 0,2. Coba kita cek dulu berapa waktu yang dibutuhkan untuk print objek ini. Slicing. 6 jam 36 menit langsung keluar. Ternyata butuh support di beberapa bagian. Ini layer height adalah ketinggian layer. Ketinggian layer itu adalah jarak antara ini layer 1 dan yang lainnya, 0,2. Kita lanjut ke shell atau dinding terluar. Wall line count itu jumlah dindingnya ini ada 2. Jadi yang hijau itu dinding dalam dan yang merah dinding luar. Untuk top thickness itu ketebalan bagian atas. Ya, ini bagian atasnya. Yang warna kuning. Top layernya ada 6, jadi ada 6 layer di atas. Gue biarin standar aja, kondisi default. Ini untuk infill, ini adalah isi bagian dalamnya, karena gue isi 10%. Jadi dia membentuk rongga-rongga ya. Sekaligus menghemat waktu pada saat proses printing juga. Kalau gue rubah jadi 75%, pasti waktu printingnya menjadi makin lama. Karena objek print menjadi semakin solid dan banyak rongga-rongga yang diisi. Sebanyak 75% dari volume keseluruhan. 13 jam 9 menit. Jadi jauh lebih solid. Kalau kalian lihat di sini, infill berwarna orange. Ya ini, infillnya jadi 75%, rongganya jauh lebih rapat. Kita balikin aja ke 10% lagi. Yang penting lihat hasil akhirnya, hasil permukaan. Kita ke material.
Ini adalah temperatur buat nozzle. Untuk PLA gue set di 215. Build plate temperaturnya itu adalah hot bed 60 derajat cukup. Untuk speed, print speed itu adalah print keseluruhan. Dan ini kayaknya lebih advance lagi. Ada banyak menu lagi, cuma gue pengen pakai default aja. Ini wall speednya adalah kecepatan pada saat proses print bagian dinding. Gue cuma melakukan sedikit perubahan aja. Ya jadi lebih cepet, jadi lebih hemat. 5 jam 58 menit. Combing mode nanti gue akan jelasin mungkin di next video masalah combing, Z-hook. Oke, untuk yang warna biru itu adalah pergerakan nozzle. Sini juga ada fitur apa ini ya, kayak autoplay-nya. Jadi pergerakan nozzle kemana aja pada saat layer kesekian. Cooling gue pakai fan speednya 75%. Support. Oke, ini yang untuk tiang yang warna biru adalah support. Support ini dibutuhkan ya dengan kemiringan objek tertentu dia akan muncul support secara otomatis. Dan di software terbaru ini sebenarnya kita juga bisa edit apa kita mau pakai support, menghilangkan sebagian support, jadi lebih memudahkan seharusnya sih. Skirt itu garis bagian terluar ya, ini brim adalah guide. Kita lihat brim itu guide yang menempel langsung ke objek. Jadi misalnya kalian alas objeknya itu tipis, kecil misalnya, pakai brim aja. Jadi bidang dasarnya itu lebih luas, jadi lebih aman, nggak mudah lepas. Oke, ini brim. Ini ada line count-nya, ada jumlah garisnya ada 19, jadi dia melakukan 19 putaran dulu di sisi terluar objek sebelum mulai proses print. Kalau rough itu dia memberikan alas di bawah objek. Jadi objek tidak menempel langsung di hotbed. Kalian lihat langsung aja kalau rough itu kita ngebentuk seperti dudukan dulu ya buat objeknya. Nah, ini mungkin sekitar 2-3 layer. Untuk opsi raft ini gue jarang banget pakai. Gue selalu pakai untuk standarnya skirt atau brim.
Kita ke material color. Ya, material ini udah gua set material colornya karena gue pakai PLA warna hitam. Jadi di sini juga bisa di set. Jadi warnanya hitam juga. Nggak terlalu kelihatan. Defaultnya warnanya kuning biasanya. Oke, langsung kita save aja ke media card. Kita masuk ke proses selanjutnya untuk pemasangan filamen dan bed leveling. Sekarang kita pasang filamennya. Gue punya filamen PLA Plus merek Isan. Diameter 1,75 mm, warna hitam, 1 kg. Kalian potong dulu ujungnya pakai tang potong yang udah dapet. Sudutnya sekitar 45 derajat. Yang penting tajam sih, supaya gampang masuk ke extruder dan ke nozzle. Kita ke prepare, kita naikin dulu Z aksisnya. Kita naikin sekitar 10 cm supaya ada gap yang lumayan jauh dengan hotbed pada saat nanti kita mengeluarkan filamen. Oke, setelah itu kita panasin nozzle-nya, kita ke kontrol temperatur, nozzle temperatur. Kita panasin suhu nozzle-nya sampai 225 derajat. Di sini kita lihat indikatornya bergerak naik. Sekarang pemasangan filamennya kita masukin ke extruder, kita copot knopnya. Sorry ya, ini agak susah naruh kamera karena kehalang ada meja. Ya, kita bisa langsung keluarin filamennya, kita putar pelan aja supaya nggak macet atau clogging. Kita pastiin keluarin filamen sampai kurang lebih 10 cm sampai benar-benar lancar dan nggak ada gelembung udara di filamen. Kita bisa back sekarang, kita cool down. Tadi gue lupa masukin media cardnya, jadi gue mau pakai cara aman, matiin dulu printernya. Kalau udah dingin, kita langsung matiin printernya. Masukin media card yang sudah ada G-code object. Power on lagi. Kita menuju ke bed leveling. Gue biasanya start di 160 supaya filamennya nggak meleleh duluan. Bed temperaturnya biasa di sekitar 40-an. Back.
kita langsung prepare dan auto home. Oke, sekarang gue pengen jelasin masalah bed leveling. Ada dua pilihan kalian, bisa pakai kertas HVS biasa atau dengan filler gauge. Untuk lebih presisi, gue biasanya pakai filler gauge dengan ukuran 0,15 mm. Ini filler gauge yang biasa aja, 0,15. Jadi gue akan mempraktekkan dengan menggunakan filler gauge. Karena gue nggak tahu ukurannya kalau pakai A4 patokannya sampai segimana. Ada yang bilang sampai scratch. Kita disable stepper dulu supaya bisa digerakin bed dan nozzle kitnya. Oke. Gue selalu memposisikan ujung nozzle dengan sumbu setelan mejanya, sumbu per di 4 titik. Kalian bisa ukur langsung. Jadi untuk penggunaan filler gauge kalian harus hati-hati karena ini blade-nya ini keras banget. Jadi patokannya kalian cukup dengan feeling kalau kerasa menyentuh nozzle, berarti oke, itu cukup 0,15. Karena nanti bisa merusak tip nozzle atau ujung nozzle kalau kalian terlalu mepet dalam menggunakan filler gauge. Berlanjut terus di 4 sisinya, gue saranin untuk menyilang ya, secara diagonal dan ukuran yang sama, dan biasanya sampai 3-4 kali putaran sampai dapat hasil yang pas di keempat titiknya. Oke, kalau sudah 3-4 putaran dan keempat titiknya sudah rata ukurannya, di tengah-tengah pasti rata. Dan itu jadi offset yang paling ideal untuk mulai print. Sekarang kita langsung start print. Kita ke auto home lagi. Kita preheat PLA. Ini sebenarnya opsi aja, kalian juga bisa langsung print TF cardnya atau media cardnya. Ini secara prosedural aja. Kita langsung print. Oke, filenya namanya Devil Hand. Kita tunggu sampai 215 derajat nozzle temperatur, nanti dia akan start otomatis. Oke, start printing. Dia sekarang melakukan proses pembuangan filamen supaya pada saat start print di objek tidak ada filamen yang kosong. Kita lihat satu layer pertama.
Jadi layer pertama ini layer yang paling menentukan untuk selanjutnya. Kelihatannya aman ya. Ini jadi memang karena layer pertama sangat menentukan, biasanya speed gue set serendah mungkin karena ini buat pijakan awal. Ya sepertinya berlangsung aman, damai, dan sejahtera. Kita langsung lihat aja timelapse-nya. Ya, ini dia hasilnya selama hampir kurang lebih 8 jam. Jadi tadi untuk yang baru mau beli 3D printer, gue sempat singgung di awal masalah melukis layer by layer. Ini layernya, kelihatan garis-garis, tapi ini dengan ukuran standar. Kalau dari sekilas sih nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau detail kelihatan garis-garisnya. Dan ini contoh untuk cetakan model die molding atau plastic injection, nggak ada layernya sama sekali, permukaannya halus. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri plus minusnya antara 3D printer atau die molding. Jadi buat gue sendiri sih kalau 3D printer lebih untuk hobi, atau mungkin dalam kondisi darurat kalau ada part-part yang dibutuhkan kita bisa desain sendiri tanpa harus bikin cetakan, ya solusinya 3D printer ini. Untuk hasil print di Ender 3 V2 ini first print gue dengan desain yang bukan dari bawaan media cardnya, gue cukup puas. Cuma mungkin ini lebih karena settingan aja sih. Kalau tadi diperhatiin pas lagi proses printing ada stringing seperti rambut-rambut, itu bisa jadi nozzle yang terlalu panas.
atau proses retraction. Nanti gue akan bahas masalah setting-setting di slicernya. Dan ini gue pengen fokus ke bagian supportnya tadi. Ada sedikit kelihatan karena support sedikit menempel ya dengan objek ini, sedikit kelihatan. Dan sisanya sih di sini juga sisanya cukup oke. Jadi kalau untuk sekedar bikin mainan atau hiasan oke banget, dan gue sih cukup puas dengan hasilnya Ender 3 V2 ini. Jadi dari first print gue pertama ini mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan buat kalian apakah worth it untuk membeli 3D printer Creality Ender 3 V2. Oh iya, gue juga sekalian mau sharing ke kalian tempat di mana gue beli ketiga 3D printer gue, filamen-filamen, nozzle, dan juga perlengkapan 3D printer lainnya. Nama tokonya 3D Zaiku. Link pembeliannya udah gue tulis di kolom description di bawah, jadi kalian bisa lihat langsung apa aja yang ada di 3D Zaiku. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah stay dan nonton full video gue. Kalau kalian punya pertanyaan yang lebih detail tentang 3D printer, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, karena gue dengan senang hati bisa share ilmu dengan kalian. Sampai jumpa di next video, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.